Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku serahkan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, itu yang selalu kurindukan. Bersekutu dengan-Mu, menikmati wajah-Mu, itu kerinduanku. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu ku nikmati segala kebaikan-Mu. Di dalam hadirat-Mu ku nikmati segalanya, segala yang Kau punya, segala yang ada padamu. Kami bersyukur padamu, bahwasannya kasih setiamu selalu baru setiap hari.
kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Kau sungguh kekuatan kami, Kau sungguh hikmat kami. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan Kau baik, Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kami bersyukur, bersyukur padamu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kebaikan-Mu. Kami menikmati kemurahan-Mu. Kami menikmati segala sesuatu yang ada padamu. Dan kami mau bersyukur. Dan kami mau juga mendengar firman-Mu. Biarlah telinga kami mendengar, hati kami terbuka. Seluruh kehidupan kami mau melakukannya. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau belajar sekarang dari Matius pasal yang ke-6. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sharing dari Matius pasal yang ke-6, dari ayat yang pertama sampai yang ke-4, ya. Itu beberapa hari yang lalu, tapi beberapa minggu yang lalu saya sudah sharing tentang hal berdoa. Nah, sekarang saya akan bicara tentang hal berpuasa. Dan lebih tepatnya saya mau sharing buat kekasih Tuhan adalah rahasia berpuasa. Apa sih rahasianya tentang berpuasa itu? Rahasia berpuasa itu simple sebetulnya. Rahasiakan puasamu. Saya ulangi. Rahasia berpuasa adalah rahasiakan puasamu. Kenapa? Mari kita lihat ayat-ayatnya. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya, waktu kita berpuasa, dan tentu bagi kita, saat kita berpuasa, sebaiknya berdoa dan berpuasa. Banyak orang bilang begini, ayo kita puasa doa. Nah, puasa itu kan berpantang, meniadakan. Ya. Biasanya adalah orang itu puasa makan, berarti tidak makan. Nah, kalau puasa doa berarti tidak berdoa. Nah, harusnya doa puasa, ya, berdoa puasa, bukan hanya puasa, ya, bukan hanya sekedar menunda makan. Bagaimana kita bisa berdoa puasa? Nah, kita lihat ambil berpuasanya dulu. Waktu kita berpuasa, kita pakai cara makan malam terakhir jam berapa? Itulah makan malam kita. Itulah minum terakhir kita. Baru esoknya kita mau buka puasa jam berapa. Tidak ada aturan khusus dalam Alkitab buka puasa jam berapa, kapan. Jadi Tuhan menghargai tekad kita. Tuhan menghargai kemauan kita waktu kita berdoa puasa. Jadi misalnya kita tidak makan pagi, kemudian kita baru makan siang, buka puasanya siang hari, nggak apa-apa. Yang penting niat kita, niat hati kita. Mungkin karena kita sudah kuat,
jam 2 siang baru buka puasa, atau jam 3 sore baru buka puasa, atau makan malam lagi baru buka puasa. Jadi dari makan malam terakhir tadi malam sampai sore ini kita baru buka puasa. Nah, itu baru puasa yang sehari. Ada yang puasa 3 hari 3 malam total, tidak makan tidak minum, ya. Itu bisa, seperti Esther, puasa Esther itu bisa. Dan kalau mau lebih dari itu, tidak makan tidak minum lebih dari 3 hari 3 malam, itu supranatural. Kalau Tuhan yang suruh boleh, kalau Tuhan gak suruh jangan, karena bisa merusak ginjal kita, bisa merusak tubuh kita. Nah, sekarang tadi di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca dikatakan bahwa waktu kita berdoa puasa jangan dipertontonkan, ya. Lalu muka kita muram, sedih, loyo, capek, sampai orang bertanya, "Kamu kok loyo sih? Aku lagi puasa." Aduh, ngenes banget, capek banget, kasihan. Waktu kita berdoa puasa tetap segar, tetap kalau mau kerja tetap kerja, kecuali kalau kita ambil doa puasa 3 hari 3 malam, sebaiknya di rumah, karena itu doa puasa khusus. Nah, saya sudah pernah melakukan beberapa kali, dan saya melihat kalau doa puasa 3 hari 3 malam itu memang kita mau khususkan diri berdoa puasa. Sebetulnya doa puasa itu bukan untuk mendesak Tuhan. Doa puasa itu bukan untuk mendikte Tuhan. Doa puasa itu sebetulnya untuk mencari wajah Tuhan, mencari rencana Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Itu rahasianya. Rahasia yang penting sekali. Dan waktu kita doa puasa, kita menyenangkan hatinya Tuhan. Kita mulai bertanya kepada Tuhan, apa yang kau mau dari aku? Apa yang Tuhan mau untuk aku ubah? Bukan doa puasa memaksa Tuhan. Misalnya seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang wanita, lalu dia paksa, "Tuhan, pokoknya ini Tuhan. Tuhan buka jalan supaya aku bisa menikah dengan dia." Wah, paksa Tuhan. Tuhan jangan dipaksa. Kalau kita menyenangkan hatinya Tuhan, Tuhan akan beri petunjuk, Tuhan akan beri rencananya, Tuhan akan beri kehendaknya buat kita. Oleh sebab itu, tadi dikatakan, waktu berpuasa jangan muram mukamu seperti orang munafik. Wah, kasihan deh, ya. Kemudian dalam ayat yang ke-17, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Artinya seger, tampilannya seger, bukan loyo. Dan waktu orang melihat kita, mereka nggak tahu kalau kita ini berpuasa. Nggak perlu dipertontonkan, nggak perlu diperlihatkan. Tapi kalau memang kita tahu ada saudara kita sedang berdoa, sedang berpuasa, hormatilah dia. Ya, karena kalau waktu kita menghormati dia, artinya kita menghormati diri kita sendiri. Kekasih Tuhan, rahasia berpuasa adalah rahasiakan puasamu. Dan lihatlah, cari Tuhan sungguh-sungguh, cari wajah Tuhan sungguh-sungguh, cari rencananya, cari kehendaknya, cari tahu apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Saya percaya waktu kita doa puasa ada terobosan, ada pembalikan keadaan, ada rencana-rencana dan kehendak-kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Malam ini Tuhan, kami bersekutu bersama para kekasih Tuhan di Rock Jajak maupun yang ada di Banyuwangi, di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan di seluruh negeri yang sedang berdoa bersama dengan kami. Kami berdoa para kekasih Tuhan yang punya tekad mau mengambil doa puasa, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan buat mereka, bukan sekedar menunda makan, tetapi betul-betul mencari wajah Tuhan. Dan ketika mereka berdoa puasa, mereka menyisihkan waktu untuk berdoa mencari wajah Tuhan, mencari rencana Tuhan, mencari kehendak Tuhan, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak mau mendengar, tapi Tuhan yang mau mendengar dan menjawab setiap pergumulan dari umat-Mu. Kami percaya
Umat Tuhan, para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama kami tidak akan memaksa Tuhan, tapi mencari kehendak Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan negeri Indonesia dari badai COVID-19. Kami percaya Tuhan, semua ada waktunya, dan waktu yang terbaik hari-hari ini Tuhan nyatakan. Tuhan, biarlah warga Indonesia patuh kepada anjuran pemerintah, dan kami berdoa biarlah semua orang tidak semaunya sendiri. Kami berdoa ketika orang-orang berkumpul, mereka tahu menjaga kesehatannya, menjaga dirinya. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah aparat militer dan aparat sipil negara yang bekerja memantau rakyat Indonesia, mereka diberikan kesabaran ekstra, diberikan hikmat ekstra untuk melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rela untuk melayani. Terima kasih ya Tuhan, kami minta pemulihan dari COVID-19 untuk Indonesia. Kami juga minta pemulihan dari badai demam berdarah, badai malaria, badai TBC, juga badai sakit penyakit lain yang sedang melanda Indonesia. Kami minta Tuhan pemulihan dari segala sakit penyakit. Biarlah negeri Indonesia disembuhkan, dipulihkan, bahkan dipulihkan ekonominya, dipulihkan industrinya, dan segala industri yang ada di darat, yang ada di laut, maupun industri pariwisata, semua akan mengalami pemulihan. Pertambangan pun dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang berdoa buat Jokowi, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan ekstra untuk dapat melayani bangsa negeri Indonesia bersama para stafnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para kekasih Tuhan yang bekerja hari-hari ini menjelang lebaran ini. Tuhan, kami berdoa biar mereka diberi kekuatan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk bekerja melayani orang lain bersama para stafnya. Dan kami percaya orang yang bekerja layak untuk Tuhan berkati. Dan kami berdoa untuk para staf, para karyawan, mereka juga bekerja dengan giat, membantu bosnya, membantu pemimpinnya, dan kami percaya ketika mereka bekerja, mereka pun layak menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, dan kami minta Tuhan keamanan, ketertiban negeri Indonesia, dari pulau demi pulau, dari kota demi kota, desa demi desa, dusun demi dusun. Kami berdoa dijauhkan dari perampokan, dijauhkan dari pencurian, dijauhkan tindakan anarki, tindakan pemberontakan, tindakan-tindakan jahat. Kami berdoa ada rasa aman, tertib, damai, sejahtera turun atas Indonesia di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa buat kekasih Tuhan yang ada di luar negeri. Kami berdoa biarlah aman, tertib, damai, sejahtera turun atas mereka semua. Mereka menikmati shalom dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan istirahat. Kami percaya malam ini kami menikmati penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan menyatakan rencana-rencana yang indah buat kami masing-masing. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah segala berkat yang istimewa, yang ajaib, yang luar biasa, yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terimalah dan katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.